Selamat datang di channel yang akan membawa kita menjelajahi kisah-kisah menarik dari 3 wanita berkuasa dari berbagai era dan peradaban yang berbeda. Dalam episode ini, kita akan menggali ke dalam kehidupan mereka yang penuh dengan skandal, kekuasaan, dan intrik politik. Mari kita mulai perjalanan kita melalui sejarah yang menakjubkan ini. Apa yang membuat mereka dikenal sebagai pemimpin yang bengis? Bagaimana mereka memanfaatkan kekuasaannya dalam politik? Dan apa yang membuat mereka begitu kontroversial di zamannya? Ayo kita telusuri kisah-kisah luar biasa ini dan temukan hal-hal yang menarik di balik citra yang dibangun oleh sejarah. Ratu Valeria Messalina dari Kekaisaran Romawi. Valeria Messalina lahir sekitar tahun 20 Masehi dari keluarga yang terhormat di Kekaisaran Romawi. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki hubungan dengan keluarga kekaisaran, sehingga memiliki akses yang luas ke lingkaran kekuasaan dan pengaruh politik di Roma. Ketika masih muda, Messalina memiliki kecantikan yang luar biasa dan dikenal karena kulit putihnya yang halus serta bibir merahnya yang memikat. Kecantikannya membuatnya menjadi sorotan di tengah lingkaran elit Romawi, dan dia sering dimanja oleh keluarganya. Pada usia 15 tahun, Messalina menikah dengan Kaisar Claudius, yang saat itu berusia 48 tahun. Claudius adalah seorang penguasa yang berbakat tetapi juga kurang berdaya di antara dinasti-dinasti Romawi yang lebih kuat sebelumnya. Pernikahan ini membawa Messalina ke puncak kekuasaan sebagai permaisuri Kekaisaran Romawi. Skandal-skandal yang melibatkan Ratu Valeria Messalina dari Kekaisaran Romawi telah menciptakan gelombang kontroversi dan kehebohan di sepanjang masa pemerintahannya. Messalina, sebagai permaisuri yang ambisius dan bengis, terlibat dalam berbagai skandal yang mengguncang kekaisaran pada masanya. Salah satu skandal terbesar yang melibatkan Messalina adalah hubungannya dengan Gaius Silius, seorang senator Romawi yang tampan dan berpengaruh. Meskipun masih menjadi istri Kaisar Claudius, Messalina terlibat dalam hubungan asmara terlarang dengan Silius yang terjadi di balik tirai istana. Mereka bahkan mengadakan upacara pernikahan palsu, menantang otoritas dan tradisi kekaisaran secara terbuka. Skandal ini mencapai puncaknya ketika Kaisar Claudius mengetahui perselingkuhan tersebut melalui informasi dari para anggota istana yang setia. Kaisar akhirnya menghadapi situasi yang sulit, harus memutuskan bagaimana menangani istrinya yang telah melakukan pengkhianatan terhadap kehormatannya sendiri dan otoritas kekaisaran. Tindakan Messalina mencoreng citra kehormatan dan kepatuhan yang diharapkan dari seorang permaisuri. Selain itu, Messalina terlibat dalam skandal keuangan yang menghebohkan. Dia dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan pengeluaran berlebihan yang menggunakan dana negara. Skandal ini menunjukkan ketidakpatuhan Messalina terhadap kewajiban keuangannya sebagai permaisuri, serta menimbulkan kritik keras dari para anggota senat dan elit politik Romawi. Skandal lain yang mencuat adalah pemerasan terhadap tokoh-tokoh kaya dan berpengaruh di Roma. Messalina dikatakan telah menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang-orang kaya memberikan harta benda kepada dirinya, mengancam mereka dengan konsekuensi politik dan hukuman jika menolak. Puncak dari rangkaian skandal ini terjadi ketika Kaisar Claudius akhirnya mengambil tindakan tegas terhadap Messalina. Dia memutuskan untuk menceraikan Messalina dan mengirimnya ke pengasingan. Meskipun skandal-skandal ini telah merusak reputasinya dan citra kekaisaran, mereka juga memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan pribadi dan politik di istana Romawi pada masa pemerintahannya. Permaisuri Zhao Feiyan dari dinasti Han. Permaisuri Zhao Feiyan berasal dari dinasti Han, periode yang sangat penting dalam sejarah Tiongkok karena inovasi besar dalam pemerintahan, ekonomi, dan budaya.
Dinasti Han dibagi menjadi dua periode, yaitu Dinasti Han Barat tahun 206 sebelum Masehi sampai dengan 9 Masehi dan Dinasti Han Timur tahun 25 sampai dengan 220 Masehi. Zhao Feiyan lahir pada masa Dinasti Han Barat, sekitar tahun 32 sebelum Masehi. Zhao Feiyan berasal dari latar belakang keluarga yang biasa saja, namun dia menjadi perhatian Kaisar Cheng dari Dinasti Han Barat karena kecantikannya yang luar biasa. Kecantikannya memenangkan hati Kaisar Cheng, dan dia menjadi salah satu selir paling dicintai olehnya. Kaisar Cheng adalah seorang kaisar dinasti Han Tiongkok yang memerintah dari 33 sampai 7 sebelum Masehi. Permaisuri Zhao Feiyan dari dinasti Han terkenal karena terlibat dalam berbagai skandal yang mencuat ke permukaan selama masa pemerintahan Kaisar Cheng. Skandal-skandal ini menjadi bagian dari narasi kompleks di balik tirai istana, yang mengungkap sisi gelap kekuasaan dan intrik politik pada masa itu. Salah satu skandal yang paling terkenal adalah keterlibatannya dalam pengusiran permaisuri sebelumnya, yaitu Permaisuri Su, yang juga merupakan saudara perempuan Kaisar Cheng. Zhao Feiyan dan saudara perempuannya, Zhao Hede, dikatakan telah memfitnah Permaisuri Su dengan tuduhan pengkhianatan dan menyebabkan pengusirannya dari istana. Hal ini membuka jalan bagi Zhao Feiyan untuk menjadi permaisuri yang dominan di istana. Selain itu, Zhao Feiyan terlibat dalam skandal keuangan yang menghebohkan. Dia dikenal karena pengeluaran mewahnya yang berlebihan dan gaya hidup yang penuh kemewahan. Skandal keuangan ini mencakup penggunaan uang negara untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan mengadakan pesta mewah yang melibatkan banyak anggota istana. Skandal seksual juga tidak terhindarkan dalam kehidupan istana pada masa itu. Zhao Feiyan terlibat dalam hubungan terlarang dengan sejumlah pejabat tinggi di istana, yang menciptakan ketegangan dan kecemburuan di antara para pejabat dan permaisuri lainnya. Hubungannya dengan Kasim Istana, Zhang He, menjadi sorotan terutama karena kedekatannya yang mencolok dengan pemimpin militer yang berpengaruh. Selain itu, cerita tentang manipulasi politik dan pembunuhan untuk mempertahankan kekuasaan dan statusnya juga melingkupi skandal-skandal Zhao Feiyan. Dia dikenal sebagai wanita yang licik dan ambisius, menggunakan segala cara untuk menjaga kekuasaan dan statusnya sebagai permaisuri yang dominan. Skandal-skandal ini tidak hanya mencerminkan kehidupan yang penuh intrik di istana dinasti Han, tetapi juga menyoroti kompleksitas politik dan kekuasaan di antara para penguasa dan permaisuri pada masa itu. Meskipun dihiasi dengan kemegahan dan kekayaan, kehidupan di balik tirai istana penuh dengan persaingan yang tidak kenal ampun dan perjuangan untuk mempertahankan posisi dan kekuasaan. Ratu Mari dari Rumania. Ratu Mari dari Rumania, yang sebelumnya dikenal sebagai Putri Mari dari Edinburgh, lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1875 di Istana Eastwell Park, Ashford, Kent, Inggris. Dia adalah putri sulung dari Pangeran Alfred, Adipati Edinburgh dengan Adipati Wanita Agung Maria Alexandrovna dari Rusia. Mari tumbuh dalam lingkungan keluarga kerajaan yang terkait erat dengan berbagai kerajaan Eropa. Ayahnya, Pangeran Alfred, adalah putra kedua Ratu Victoria dari Britania Raya. Sedangkan ibunya, Adipati Wanita Agung Maria Alexandrovna dari Rusia, adalah anak keenam dari Alexander II, Kaisar Rusia. Sejak kecil, Mari telah terlibat dalam kehidupan kerajaan dan memiliki pendidikan yang baik. Dia menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris, Jerman, Prancis, dan Rumania. Kemampuan bahasa ini sangat berguna dalam perannya sebagai permaisuri Rumania nanti. Pernikahan Mari dengan Raja Ferdinand pertama dari Rumania pada tahun 1893 mengubah statusnya menjadi anggota keluarga kerajaan Rumania.
Meskipun awalnya ada kekhawatiran tentang pernikahan ini karena perbedaan agama. Marie adalah seorang Anglikan sedangkan Ferdinand adalah seorang Ortodoks. Namun pernikahan ini menjadi sukses dan Marie diterima dengan hangat oleh rakyat Rumania. Ratu Marie dari Rumania, yang sebelumnya dikenal sebagai Putri Marie dari Edinburgh, memiliki beberapa momen kontroversial yang menarik perhatian publik dan menjadi topik skandal pada masanya. Salah satu skandal yang terkenal adalah perseteruannya dengan saudara iparnya. Perseteruan ini terjadi karena konflik antara Ferdinand suaminya dengan Raja Karol pertama, yang juga adalah paman Marie. Konflik ini mencakup isu-isu politik dan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perpecahan di antara mereka. Selain itu, ada juga kontroversi terkait pernikahan Ratu Marie dengan Raja Ferdinand. Pernikahan mereka awalnya dipertanyakan karena perbedaan agama mereka. Marie adalah seorang Anglikan sedangkan Ferdinand adalah seorang Ortodoks. Meskipun demikian, pernikahan ini akhirnya diterima dan diakui secara luas, meskipun tidak tanpa sorotan dan komentar dari berbagai pihak. Selain itu, ada spekulasi dan rumor tentang kehidupan pribadi Ratu Marie yang mencakup hubungannya dengan orang-orang terkenal dan politikus pada masanya. Namun, banyak dari spekulasi ini tidak dapat dipastikan kebenarannya dan masih menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan dan peneliti sejarah. Meskipun terdapat beberapa skandal dan kontroversi dalam kehidupan Ratu Marie, namun warisan dan kontribusinya yang besar dalam bidang kemanusiaan, sastra, dan politik Rumania tetap menjadi fokus utama dalam sejarahnya. Mereka adalah cerminan dari kekuatan dan pengaruh wanita dalam sejarah, menunjukkan bahwa di balik tahta yang megah dan kemewahan istana, ada cerita-cerita yang penuh warna dan dinamika. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan inspirasi, bahwa sejarah bukan hanya tentang kejayaan dan kejatuhan, tetapi juga tentang kekuatan, keteguhan, dan ketabahan hati para tokoh wanita yang membentuk masa lalu kita. Bagaimana menurutmu?